Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2.1 Angkatan 20 peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022 yang beranggotakan 1. Kurnia Surya Saputra, NDH 24, 2. Tiara Adistia, NDH 17, 3. Ati Karmila Tunisa, NDH 21, 4. Ayik Devi Mareta, NDH 27, yang kelima, Rizky Ariska Putri, NDH 32. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan isu aktual tentang Smart City di Kabupaten Majalengka dalam upaya mewujudkan smart governance. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Majalengka termasuk 50 kabupaten atau kota yang termasuk gerakan menuju Smart City. Smart City atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan program Smart City, diharapkan bisa mempercepat pelayanan publik serta semakin banyak kebutuhan tenaga ahli sehingga menyerap lapangan kerja, meningkatkan PAD dengan inovasi, meningkatkan produktivitas dan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Di tahun berikutnya, Kabupaten Majalengka akan dievaluasi sama seperti kabupaten atau kota yang lainnya, yaitu masyarakat atau PNS menjadi objek evaluasi. Contoh objek wisata di Majalengka begitu bagus dan akan dievaluasi bagaimana manfaat program inovasi Smart City bagi mereka. Yang pertama, Smart Economy, meliputi event internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup. Yang kedua, Smart Governance, terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintah oleh publik, ketersediaan sarana internet, dan sumber daya manusia di perkotaan. Yang ketiga, Smart People atau Society, yang terkait pada pilar ini, yaitu pendidikan, integrasi masyarakat. Yang keempat, Smart Living, berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, serta kebahagiaan yang terjamin, dan risiko ketimpangan pendapatan. Yang kelima, Smart Mobility, berkaitan dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Seharusnya menggunakan energi yang ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu dari akses transportasi. Yang keenam, Smart Environment. Pilar ini berkaitan dengan RTH per kapita, carbon footprint, dan pengolahan sampah yang bijak. Nah, seperti kita ketahui, tidak mudah bagi Majalengka untuk menjadi smart city. Kira-kira menurut teman-teman, kendala apa aja sih atau tantangan apa aja yang harus kita hadapi untuk menuju Majalengka smart city tersebut? Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Teh Mila dulu ya, mengenai smart city di Majalengka. Gimana, Teh? Boleh Teh, mohon izin ya. Menurut saya, kota cerdas atau smart city adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Sebuah kota juga dapat disebut dengan smart city bukan hanya berdasarkan banyaknya platform digital atau aplikasi yang digunakan, tapi teman-teman, melainkan apabila kota tersebut mampu mendayagunakan data dan teknologi digitalnya untuk membuat kebijakan dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Menurut saya, dikarenakan smart city menggunakan teknologi digital dalam performanya, maka masalah yang mendasar untuk menjadikan Majalengka menjadi smart city salah satunya yaitu keberadaan sinyal atau jaringan yang tidak merata. Tentunya, solusi yang harus didapatkan yaitu kualitas sinyal yang ada di pusat kota Majalengka dengan kualitas sinyal yang ada di pedesaan Majalengka harus memiliki kualitas yang sama. Contohnya, keberadaan sinyal di tempat wisata yang datarannya lebih tinggi seperti salah satunya yaitu tempat wisata Paralayang yang sering dikunjungi masyarakat luar, tidak hanya masyarakat Majalengka saja melainkan sewilayah
Ciayu Majakuning juga berkunjung ke para layang, kualitas sinyalnya itu harus lebih baik dan stabil. Karena jika kualitas sinyalnya tergolong jelek, maka pengunjung akan kesulitan berkomunikasi digital atau terhambatnya pembuatan konten media sosial. Menurut saya seperti itu, Teh Tiara. Baik, terima kasih Teh Mila atas tanggapannya. Jadi menurut Teh Mila, masalah utama adalah dari penyebaran jaringan internet yang belum memadai atau belum merata ya Teh, di seluruh Betul, wilayah Teh. Betul. Kabupaten Majalengka. Baik, Betul. selanjutnya bagaimana tanggapan dari Asurya? Baik, Teh, terima kasih. Jadi menurut saya, Smart City ini adalah wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-harinya, yang tujuannya mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan program Smart City ini diharapkan bisa mempercepat pelayanan publik serta semakin banyak kebutuhan tenaga ahli, sehingga bisa menambah penyerapan lapangan kerja, meningkatkan PAD dengan inovasi, meningkatkan produktivitas dan pelayanan pemerintah, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun bidang-bidang yang lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup warga tentunya. Nah, setelah saya tahu 6 indikator Smart City dari moderator, menurut saya, pemerintah Kabupaten Majalengka itu harusnya memulai dari sumber daya manusia sebelum memulai program Smart City ini. Karena pemerintah Kabupaten Majalengka dan masyarakat itu harus siap untuk menghadapi perubahan yang mungkin nantinya akan terjadi. Tapi di satu sisi, apakah masyarakat di sini sudah bisa memenuhi kapabilitas atau mempunyai kecakapan digital yang mumpuni? Menurut saya, itu belum begitu merata ya, karena masih ada beberapa titik di luar area Majalengka yang terutama di luar kotanya, di luar wilayah kota Majalengka, bahkan terkadang juga di kotanya sendiri pun masih penangkapan sinyal internet masih kurang. Nah, dengan juga ditambah dengan apakah orang-orang yang sudah paham IT ini bisa mempunyai digital skill yang dan mempunyai kecakapan digital yang baik. Kan belum tentu juga. Soalnya masih banyak orang yang kurang memahami dan menyadari bahwa digital ethics, kultur, dan safety juga penting dalam berada di dunia digital itu. Terlebih lagi, apakah semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan hak-haknya, hak-hak digitalnya di Majalengka? Mungkin di zaman sekarang sudah lumrah seorang mempunyai smartphone, tapi belum tentu juga orang tersebut mempunyai alat, belum tentu juga ya orang-orang yang mempunyai smartphone tersebut mempunyai kecakapan digital juga. Jadi pada intinya, kalau menurut saya Teh, baik masyarakat maupun pemerintahnya itu sendiri harus memang sudah benar-benar paham dan mempunyai kapabilitas dalam digital skill, digital etik, kultur, dan safety-nya. Ini jika ingin memulai menjadi smart city. Bagaimana cara pengukuran tingkat penguasaan nilai-nilai tersebut mungkin bisa diadakan beberapa survei mengenai hal itu. Menurut saya seperti itu, Teh. Baik, terima kasih Asurya atas tanggapannya. Jadi menurut Asurya masalah ada pada SDM ya, baik dari ASN maupun masyarakat yang masih banyak belum cakap akan internet. Adapun yang cakap namun tidak menerapkan pilar literasi digital ABCE, baik selanjutnya kita ingin tahu bagaimana dari Teh Rizky. Ya, terima kasih Teh Tiara. Dari masalah yang sudah diungkapkan oleh Ibu Mila dan Bapak Kurnia mengenai sinyal dan SDM ya. Nah, kalau menurut saya nih, untuk menghambat Majalengka dalam mewujudkan Smart City yaitu dengan masalah promosi dan smart branding. Kabupaten Majalengka kan sudah dibilang suatu daerah yang potensinya besar nih, namun tidak diimbangi dengan promosi yang sesuai. Smart branding kan berhubungan dengan membantu pemerintah daerah dalam kawasan wisata prioritas. Nah, namun pada kenyataan banyak tempat wisata di Majalengka yang apabila dipromosikan lebih baik mampu menjadi wisata prioritas. Nah, seperti contohnya yang ada di Kecamatan Rajagaluh, yaitu Situ Janawi. Situ Janawi merupakan wisata yang cukup terkenal di Majalengka, tetapi promosinya sangat kurang. Tempatnya padahal bagus,
Cuma media sosialnya itu sudah tidak aktif. Terakhir postingnya itu tahun 2019. Nah, apabila media sosial itu dimanfaatkan dengan baik, seperti dibuat konten atau TikTok, mungkin kedepannya bisa menjadi wisata prioritas di Majalengka. Terima kasih, Teh Tiara. Terima kasih Teh Rizky atas tanggapannya. Jadi menurut Teh Rizky, masalah lainnya dapat timbul dari kurangnya promosi kota atau kabupaten ya, dalam khususnya promosi untuk wisata di daerah Majalengka. Benar Teh? Ya, betul, Teh Tiara. Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan dari Teh Devi? Ya, terima kasih Teh Tiara. Promosi melalui media sosial merupakan salah satu contoh dari digitalisasi ekonomi, yang merupakan salah satu wujud dari smart ekonomi. Nah, smart ekonomi itu sendiri salah satu dari 6 indikator smart city. Dengan memanfaatkan teknologi digital, akan semakin banyaknya peluang usaha baru yang muncul dan tidak jarang menghasilkan solusi efektif untuk suatu masalah perkotaan. Akan tetapi, masih banyak tantangan untuk menuju smart city. Selain kurangnya kemampuan SDM yang disampaikan oleh Ak Surya dan belum meratanya jaringan internet di seluruh Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh Teh Mila, banyak masyarakat di Kabupaten Majalengka yang belum memahami digitalisasi ekonomi. Bahkan ada yang belum mengenal e-commerce dan apa itu e-wallet. Kedepannya, untuk membangun smart city, yaitu indikatornya smart ekonomi, maka perlu meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan digital ekonomi perlu ditingkatkan lagi. Itu Teh Tiara. Ya, terima kasih Teh Devi atas tanggapannya. Jadi menurut Teh Devi, isu yang terjadi selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi digital seperti e-commerce dan e-wallet ya. Oke, baik, saya ulangi permasalahan atau isu yang dikemukakan dalam diskusi kali ini, yaitu pertama, belum tersebarnya jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Yang kedua, kurangnya kecakapan SDM di wilayah Kabupaten Majalengka dalam penggunaan internet. Kalaupun bisa menggunakan, namun belum bisa menggunakan sesuai kaidah pilah literasi digital. Yang ketiga, promosi tempat wisata Kabupaten Majalengka yang belum maksimal. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat akan ekonomi digital seperti penggunaan e-commerce dan e-wallet. Dari keempat masalah isu tersebut, menurut teman-teman, apakah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut? Baik, kita mulai dari Asurya ya. Bagaimana, solusinya? Baik Teh. Jadi menurut saya pribadi ya Teh, kita sebagai warga Kabupaten Majalengka yang tentu saja akan beralih menuju smart city, harusnya mempunyai kesadaran diri dari kita sendiri untuk menambah terus wawasan untuk hidup di era digital environment ini. Banyak sekali ranah yang bisa dipelajari mengenai IT, yang bisa kita pelajari sendiri di rumah dan di tempat-tempat lain. Kita dapat pelajari itu. Yang terpenting adalah kemauan dari diri kita sendiri Teh untuk selalu belajar dan terus mengupgrade wawasan kita. Begitu Teh. Oke, terima kasih Asurya atas tanggapannya. Jadi menurut Asurya, solusi yang tepat adalah adanya kesadaran dari SDM tersebut ya untuk terus menambah wawasan mengenai penggunaan internet, khususnya penggunaan internet yang baik. Betul. Baik, selanjutnya bagaimana dari Teh Mila solusinya Teh? Oke, terima kasih Teh Tiara. Jadi menurut saya, untuk mengatasi masalah sinyal yang kurang merata di Kabupaten Majalengka tidak bisa berjalan sendiri, melainkan pemerintah Kabupaten Majalengka harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, dan juga pihak-pihak swasta untuk membangun tower-tower sinyal hingga ke daerah terpencil yang ada di Majalengka. Kita juga bisa menggandeng perusahaan telkom milik BUMN yang tentunya dapat berkolaborasi untuk saling menguntungkan. Seperti itu, Teh Tiara. Terima kasih Teh Mila atas tanggapannya. Jadi menurut Teh Mila, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar pihak pemerintah dengan BUMN, pihak provider seperti Telkomsel untuk membangun tower di beberapa wilayah di Majalengka. Baik, selanjutnya bagaimana solusi untuk masalah selanjutnya menurut Teh Rizky? Ya, terima kasih Teh Tiara.
untuk solusi mengenai smart branding, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin, dimulai dari pengelolaan tempat wisatanya. Jadi sebisa mungkin mengelola tempat wisata itu oleh orang yang memiliki skill yang kreatif. Jadi membuat konten yang kreatif. Dan juga kan kita sudah bekerja capek nih, jadi butuh healing. Nah, healing itu penting karena untuk merefresh otak. Nah, itu menjadi salah satu untuk promotor tempat wisata di Majalengka. Itu. Terima kasih Teh atas tanggapannya. Jadi menurut Teh Rizky, isu atau masalah mengenai promosi dapat diatasi kreativitas khususnya pihak pengelola wisata ya. Istilahnya mengerjakan dua pekerjaan sekali, liburan sambil promosi. Ya. Selanjutnya untuk masalah terakhir, bagaimana menurut kira-kira solusinya? Iya, terima kasih Teh Tiara. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengenalkan sistem ekonomi digital kepada masyarakat digital adalah dengan cara menjelaskan kemudahan serta kemanfaatannya agar masyarakat tertarik maksudnya. Itu ada dua. Yang pertama, pemerintah melalui dinas terkait dapat memulai usaha secara digital dan mengajarkan kepada UKM-UKM yang ada di Majalengka terkait usaha secara digital atau usaha online tersebut. Yang kedua, mulai mengenalkan pembayaran secara cashless. Bisa mulai dari toko-toko penjualan yang besar di Majalengka, lalu diikuti oleh usaha-usaha lainnya. Pembayaran secara cashless ini dapat dimulai dengan kartu debit atau saldo-saldo dompet digital yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dari solusi-solusi tersebut, pada intinya bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk menumbuhkan digitalisasi ekonomi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuntungan ekonomi lainnya. Begitu, Teh. Baik. Dari hasil diskusi kali ini didapatkan beberapa ide kreatif ya yang diharapkan mampu menjadi solusi. Yang pertama yaitu dengan melakukan kolaborasi dari beberapa pihak, khususnya pihak pemerintah dan pihak BUMN seperti Telkomsel dalam pembangunan tower internet di seluruh wilayah Majalengka, guna tersebarnya koneksi internet. Yang kedua, meningkatkan kesadaran individu guna menambah wawasan SDM mengenai penggunaan internet, khususnya dalam hal positif ya di sini. Yang ketiga, menambah kreativitas pengelola tempat wisata guna menyebarkan informasi mengenai wisata yang ada di Majalengka serta dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan juga meningkatkan pendapatan daerah. Yang keempat, menumbuhkan ketertarikan masyarakat akan penggunaan digital ekonomi guna mewujudkan Kabupaten Majalengka menjadi kabupaten yang cerdas atau smart city. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari diskusi kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wabidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.